Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya Arif Setiawan akan bersama-sama belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Materi ini diajarkan pada kelas 9 semester 1. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau biji tertutup. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau biji terbuka. Dan yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kemudian yang terakhir, materinya adalah tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan Angiospermae, dapat menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, menjelaskan proses metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, dan mengumpulkan informasi tentang teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae terjadi secara vegetatif dan generatif. Pada tumbuhan perkembangbiakan vegetatif terjadi secara dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak didahului dengan proses penyerbukan atau bertemunya antara sperma dan ovum. Pada vegetatif alami terjadi secara yang pertama rizoma terdapat pada tumbuhan jahe-jahean. Kemudian yang kedua stolon pada tanaman geragi, kemudian umbi lapis pada bawang merah, kemudian umbi batang pada tanaman kentang, tunas pada contohnya adalah pohon pisang, kemudian tunas adventif pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya, vegetatif buatan. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara stek, kemudian dengan cara merunduk, dan bisa juga dilakukan dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina atau biasa disebut dengan proses penyerbukan. Mekanisme pembuahan ganda pada Angiospermae silahkan bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau biji terbuka, contohnya adalah pada tanaman pakis haji. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif pada perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahapan
saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Berikut beberapa gambar tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Metagenesis tumbuhan Gymnospermae, contohnya pada tanaman pinus. Bisa kalian perhatikan metagenesis urutan dari tumbuhan Gymnospermae, kemudian menjadi Stropilus dan seterusnya terjadi penyerbukan menjadi sigot dan kembali menjadi tumbuhan Gymnospermae. Metagenesis pada tumbuhan lumut, spora kemudian berkembang menjadi protonema atau lumut muda dan berkembang menjadi gametofit atau tumbuhan lumut dewasa. Diingat kembali bahwa fase gametofit pada tumbuhan lumut berupa tumbuhan lumut dewasa, kemudian berkembang menjadi archegonium sebagai sel telur, dan kemudian antheridium menghasilkan spermatozoid. Ketika bertemu menghasilkan zigot dan tumbuh menjadi fase sporofit berupa sporogonium. Kembali lagi kami ingatkan bahwa gametofit pada tumbuhan lumut adalah tumbuhan lumut dewasa, sedangkan sporofit pada tumbuhan lumut adalah sporogonium. Contohnya pada tanaman Marchantia polymorpha. Metagenesis tumbuhan paku Homospora bisa kalian perhatikan pada gambar berikut. Spora menghasilkan protalium atau yang disebut dengan merupakan gametofit. Jadi, fase gametofit pada tumbuhan paku adalah protalium yang kemudian berkembang menjadi antheridium dan menghasilkan spermatozoid sebagai sel sperma dan archegonium yang menghasilkan ovum sebagai sel betina. Kemudian melakukan penyerbukan menjadi zigot, tumbuh menjadi tumbuhan paku Homospora yang disebut sebagai fase sporofit. Kemudian tumbuh berkembang menjadi sporofil dan sporangium. Jadi kami ingatkan kembali bahwa fase gametofit pada tumbuhan paku adalah protalium, sedangkan fase sporofit pada tumbuhan paku adalah tumbuhan paku itu sendiri. Contohnya pada tanaman Lysopodium sp. Teknologi reproduksi pada tumbuhan yang pertama adalah hidroponik. Metode budidaya tanaman yang menggunakan air, di mana tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk mengalahkan pertumbuhan. Yang kedua adalah vertikultura, di mana metode budidaya tanaman ini dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Yang ketiga, kultur jaringan. Proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Jenis-jenis penyerbukan pada bunga, yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan yang dilakukan dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga yang dilakukan antara dua bunga dalam satu pohon yang sejenis. Sedangkan penyerbukan silang dilakukan dengan penyerbukan antara dua bunga yang berbeda pohon akan tetapi masih dalam satu jenis tanaman. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang dilakukan antara dua bunga dan dari dua pohon yang tidak sejenis. Struktur bunga bisa diperhatikan pada bunga sempurna berikut ini. Terdiri dari benang sari sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina, mahkota bunga untuk menarik serangga, kemudian kelopak bunga di bagian bawah untuk melindungi mahkota saat masih kuncup. Bagaimana serbuk sari jatuh di atas kepala putik? Yang pertama bisa dilakukan atau disebabkan karena adanya angin, kemudian karena serangga, baik dari kupu-kupu, lalat, lebah, atau bisa juga kumbang.
kemudian bisa juga dilakukan oleh air. Penyerbukan perantara angin bisa dilihat contoh tanaman yang melakukan penyerbukan dengan perantara angin. Ciri-ciri dari bunga yang diserbukan oleh angin adalah yang pertama, serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan. Kepala sari besar, tangkai sari panjang, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga, mahkota kecil atau tidak punya mahkota. Ciri bunga yang diserbukan oleh serangga, yang pertama mahkota besar. Mahkota berwarna mencolok untuk menarik serangga, memiliki bau yang khas, menghasilkan nektar atau madu. Inilah beberapa tanaman yang melakukan penyerbukan dengan dibantu oleh serangga. Berikut contoh tanaman yang melakukan penyerbukan dengan perantara air. Dan ini penyerbukan perantara manusia. Penyerbukan dengan perantara hewan. Materi selanjutnya setelah bunga adalah biji. Pertumbuhan biji berkeping 2 dan berkeping 1 bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut. Perhatikan pembelahan bijinya, struktur daun, dan akar. Kemudian persiapkan untuk materi post-test. Yang pertama, mengapa tanaman alang-alang susah diberantas? Yang kedua, sekelompok siswa sedang mengamati jenis-jenis tumbuhan yang berasal dari kelas monokotil yang terdapat di kebun sekolah. Siswa tersebut menemukan satu jenis tumbuhan yang memiliki bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci dalam satu pohon. Maka, tumbuhan yang diamati siswa tersebut adalah: ketiga, di kebun Pak Awal ditanami sejumlah pohon pisang. Pak Awal akan mengembangkan tanaman tersebut. Maka, cara apa yang paling tepat yang dilakukan oleh Pak Awal? Terakhir, apa sajakah keuntungan dari proses mencangkok? Itu sebagai bahan evaluasi. Kemudian jawaban anak-anak bisa dikirim ke nomor WA Arif Setiawan. Demikian pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semangat belajar, beribadah, dan bantu orang tua di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.